Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadratul kiram, hababil kiram, para habaib, para ulama, para asatidah, para asatid, tuan guru, para sepuh, orang tua kita yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami banggakan dan kami hormati tuan guru kita, orang tua kita yang pertama Al-Habib Utsman Al-Musawa, Al-Habib Muhammad bin Ali Asyikab, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Mustafa Al-Kaf, Al-Habib Haidir Al-Kaf, Al-Habib Yahya bin Bashir Al-Kaf, pada seluruh para habaib, tuan guru semuanya, tanpa kami merasa mengurangi hormat antum semuanya. Mudah-mudahan semuanya dipandang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah pertemuan Maulid Arba'in yang keempat ini, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan gelap, nanti di alam kubur diterangkan oleh Allah. Amin. Di hari kiamat dalam keadaan gelap diterangkan oleh Allah. Amin. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah, dosa-dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah daripada baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah jalla jalaluh, pemilik langit dan pemilik bumi. Allah lah pemilik takdir. Kalau malam ini ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan gelap, maka PLN yang ada di Pangkal Pinang mati, kita juga dapat matinya. Namun tidak mengurangi semangat, tidak perlu mengurangi rasa grogi kita karena lampunya mati, tidak. Karena ini adalah Allah ingin menghendaki kesempurnaan seorang hamba ketika beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Ya, rasa syukur kita kepada Allah yang membaca salawat tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita. Malaikat berat segitu beratnya menulis daripada pahala dengan salawat rasa syukur kita atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin saya sampaikan satu perihal keadaan kisah sahabat Nabi dan ketika itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa kita untuk melihat bagaimana keadaan Nabi dan keadaan sahabat. Dari kisah ini nanti kita ambil sisi nilai-nilai syariatnya dan nilai-nilai manfaatnya yang ada di dalamnya. Pada suatu saat Rasulullah SAW mencegah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana Syama bin Kharashah. Ini beliau daripada Khalifah Kharashah, Khalifah kabilah Hujrat, dan beliau kehidupannya sangat sederhana, boleh dibilang ya seperti kita lah, sederhana ya, miskin ya, tapi tidak terlalu parah ya, seperti kita lah keadaan begitu. Sahabat-sahabat Nabi ya beberapa yang itu pembesar, sebagian banyak adalah seperti kita ini. Pada suatu saat beliau ini sholat subuh. Ketika sholat subuh
Sebelumnya adalah dilihat selesai sholat, Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam langsung lantas jalan. Assalamualaikum, pergi dia. Ketika dia pergi habis sholat subuh, dipegang Rasulullah. Ya Abu Judanya, ya Abu Dujana, kenapa engkau tiba-tiba pergi? Belum selesai aku berdoa, tidakkah engkau punya keinginan hajat kepada Allah? Engkau begitu cepatnya habis salam, nggak nunggu doaku, langsung kau pergi. Ada masalah apa? Ya Rasulullah, aku juga punya alasan ya Rasulullah, kenapa aku cepat pergi. Nah ini Pak, jadi ketika orang-orang yang kita lihat di masjid ada sholat, ketika assalamualaikum langsung pergi, ini juga dulu sudah terjadi. Tapi kalau sahabat ada alasannya, kalau kita kan tanpa ada alasan, alasannya urdu semuanya banyak. Sekarang pergi, besok pergi, besok pergi. Jadi nggak ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang sering hukumnya makruh, ketika di depan, di belakangnya ada orang tua langsung melangkah, ngangkat kakinya lewati pundak-pundak, itu hukumnya makruh. Begitu juga diterangkan kemarin yang Ustaz Muhammad di Bidayatul Hidayah, ketika orang berangkat Jumatan terakhir ingin di depan, belakang loncat pundak-pundaknya orang-orang tua, maka itu enggak adab, maka itu hukumnya makruh. Sama kalau di sini habis sholat maghrib langsung assalamualaikum langsung pergi, langsung diloncati pundak-pundaknya orang, duduk di belakang atau pulang, maka hukumnya makruh, nggak boleh. Tunggu dulu zikir karena sunnah, baru berdoa, selesai sama-sama pulang. Ini harus punya adab, karena ini juga diberikan oleh Rasulullah SAW. Ketika demikian, alhasil ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya alasan ya Rasulullah, aku kenapa cepat-cepat pulang? Aku berdampingan di tetangga. Di tetanggaku ada pohon kurma, yang pohon kurma itu berada di tempatnya menjulang tinggi dan dahannya masuk ke pekarangan rumahku ya Rasulullah. Dan kurma ini berbuah ya Rasulullah, dan ketika buah ini berbuah, kurma ini berbuah, diterpa angin, maka pohon kurma, buah-buah kurma itu berjatuhan. Maka aku cepat-cepat pulang daripada sholat subuh ini ya Rasulullah. Aku putih dari buah kurma-kurma itu, aku ambil ya Rasulullah semuanya sebelum anakku bangun. Setelah aku putih semua ya Rasulullah, kurma-kurma yang siap makan itu aku kembalikan lagi kepada pemiliknya ya Rasulullah. Aku ambil semua ya Rasulullah, tidak satu pun itu buah kurma aku makan ya Rasulullah, dan tidak pun anak-anakku juga makan ya Rasulullah. Aku kembalikan kepada pemilik daripada yang punya kurmanya. Ini kurmanya, pohonnya di tempat dia, buahnya jatuh ke tempat daripada sahabat Rasulullah. Walaupun jatuh tapi nggak dimakan karena belum dapat izin. Alhasil ya Rasulullah, aku pernah terjadi terlambat pulang daripada sholat subuh ya Rasulullah. Sampai di rumah aku lihat ya Rasulullah, anakku tadi melihat pohon buah-buah kurma yang berjatuhan. Tiba-tiba aku lihat mereka mulutnya mengunyah daripada buah kurma itu. Aku lihat dengan mataku ya Rasulullah, dia makan buah kurma. Langsung aku bilang sama anak-anakku, wahai anakku, aku nggak ridho, aku nggak ikhlas kalau engkau masih kecil dan seterusnya engkau makan buah kurma daripada tetangga sebelah yang belum dapat izin. Akhirnya apa Pak? Bapaknya itu langsung ambil jari-jarinya, digelokok Pak, digelokok ke mulutnya sampai dia muntah. Diceritakan di depan Rasulullah, sampai anakku muntah ya Rasulullah, aku tidak mau satu kurma pun masuk di mulut, di perutnya anakku ya Rasulullah. Aku nggak mau anakku ini ya Rasulullah masuk dengan barang yang haram. Aku ingin anakku bersih, suci ya Rasulullah, kecuali dia makan makanan yang halal ya Rasulullah. Walaupun anakku lapar ya Rasulullah, walaupun anakku dalam keadaan miskin sederhana ya Rasulullah, aku jaga itu ya Rasulullah. Rasulullah melihat ini langsung berkaca-kaca, dan di kisahnya Rasulullah sampai menangis, meneteskan air mata.
Rasulullah menceritakan, wahai sahabat-sahabatku semuanya, coba dicek siapa rumah sebelahnya daripada sahabat ini. Langsung dibilang itu rumahnya orang munafik. Ketika Rasul mendengar itu rumahnya orang munafik, langsung sampaikan sama dia, aku beli satu pohon kurma dengan harga yang terbagus untuk dia. Dipanggilnya orang munafik tersebut, dibeli satu pohon kurma tersebut dengan harga yang terbaik. Keterangan itu tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian tidak langsung mengiyakan. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai orang munafik, kalau engkau dibeli Rasulullah tidak terima. Karena Rasul menceritakan di pohon kurma itu batangnya seperti bidadari, mutiara daripada kurma itu seperti mutiara besar, karena orang sebelahnya ada menjaga daripada kehalalnya. Ini menjadi mulia, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung mengatakan, wahai orang munafik, aku beli satu pohon kurma dengan seharga 10 daripada pohon kurma yang terbaik. Akhirnya apa? Ketika dapat uang besar, langsung orang munafik cengingar-cengir gitu. Alhamdulillah dapat disultan. Pulang langsung begitu pulang bilang sama istrinya, Dek, kita punya pohon kurma dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang begitu besar. Jadi satu pohon kurma seharga 10 kali lipat. Besok malam, walaupun ini pohon kurma sudah milik dia, tidak akan aku kasihkan pohon buah-buahnya kepada dia. Malamnya sudah nazar dia. Walaupun sudah dibeli, nggak akan aku kasihkan sama dia. Tetap milikku, katanya dia. Tetap jahat. Namanya orang munafik tetap jahat gitulah. Walaupun dia Islam, jahat kepada umat dan agama Islam. Kita mesti tahu. Ketika kemudian dia malahnya bernazar dengan istrinya, pagi subuh dia lihat sama orang munafik tersebut. Kita dilihat pohon ini kurma tumbuh di pekarangan dia. Besok harinya setelah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, langsung berubah bergeser dengan sendirinya biiznillah, langsung tumbuh bergeser di tempat pekarangannya Abu Dujana bersama bin Harasah. Kaget, ya Allah, Masya Allah, dengan keajaiban apa Allah Subhanahu wa mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Artinya masalah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah pohon kurma itu langsung bergeser di tempatnya dia, kan sudah dibeli. Pertama yang dalam kisah ini perlu kita ambil adalah satu keadaan di mana kita dan Rasulullah memberikan ajaran kepada kita, kalau kita ingin menjadi anak-anak yang punya kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Rasulullah mengatakan jangan sampai ada satu haram sedikit pun benda makanan yang masuk dalam tubuh kita atau tubuh anak-anak kita. Makanan yang halal saja itu dihisab, wa haramun azab. Yang halal saja dihisab, bagaimana lagi nanti yang haram? Maka sahabat-sahabat dulu menjaga makanan yang masuk, begitu kemudian para tabi'in semuanya, maka menjadi ulama-ulama besar. Sampai sekarang pun juga ulama-ulama besar sampai menjaga daripada makanan-makanan yang tidak baik baginya. Haram pasti ditinggalkan, subhat berusaha ditinggalkan. Ada satu kisah sedikit daripada ulama yang ada di Mentok ini yang nggak perlu saya sebutkan namanya, tapi menjadi satu ibrah kepada beliau. Mudah-mudahan mendapat keberkahan buat kita semuanya. Ketika beliau diundang satu tempat majelis, diundang. Ketika diundang ini majelis, tempatnya orang-orang yang memusuhi Islam. Diundang di tempat orang yang suka menghina habaib. Disediakan air minum yang disediakan oleh panitia tersebut tidak diminum. Coba. Guru kita diundang di tempat instansinya adalah suka menghina ulama, suka mencaci maki ulama. Ketika ceramah dikasih air minumnya tidak diminum. Bawa minum sendiri dari rumah. Kenapa? Aku tidak rela minum air yang disediakan oleh mereka sementara mereka menghina ulama, menghina habaib. Begitulah caranya para guru-guru kita menjaga kebersihan dirinya. Siapa itu guru kita?
Nah, kalau para wali-wali Allah, para ulama-ulama dulu seperti itu, maka guru-guru kita akan menjaga juga seperti itu. Bagaimana kita mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya. Kadang kalau kita berjalan, ya jalan lewat di samping jalan ada rumahnya ada nengok ada buah mangga. Oh, mangganya bagus, ada buahnya sudah hancur. Oh, ini ada benihnya, diambil langsung tanam tempat rumah kita, ambil kadang-kadang. Ketika itu ngambil buahnya yang jatuh sengaja untuk ditanam, maka kita punya tanaman buah mangganya, kita tanam tempat kita, mangga berbuah tanpa izin daripada pemiliknya, semua yang tertanam adalah hukumnya haram. Hal-hal seperti itu menjadikan kekhawatiran pada kita semuanya untuk menjaga. Berikutnya yang kedua, nilai yang perlu kita adalah bahas bahwa ketika orang-orang munafik selamanya ketika dia tidak menjaga dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selamanya akan dia memerangi umat Islam. Dan posisi orang-orang munafik di di neraka yang paling bawah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena masalah hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah SAW, kalau Nabi Isa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, begitu juga para sahabat-sahabat Rasul selalu ingin berdekat dengan Rasulullah SAW, maka kita dengan umatnya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada Maulid Arba'in yang keempat ini, walaupun dalam keadaan sederhana, mudah-mudahan mendapat pandangan dari Allah, berpandang dari baginda Rasulullah, mudah-mudahan menjadikan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.